Di era modern seperti sekarang, akses terhadap ilmu pengetahuan terasa begitu mudah dan cepat. Cukup dengan satu sentuhan layar, kita dapat menemukan berbagai buku, jurnal, dan informasi dari seluruh dunia. Pernahkah kita mempertanyakan bagaimana para ilmuwan pada masa lampau membangun dasar-dasar pengetahuan tanpa bantuan teknologi, internet, atau fasilitas penelitian yang memadai? Di tengah keterbatasan, mereka justru menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, dan kesungguhan yang luar biasa dalam mencari kebenaran ilmu. Salah satu tokoh yang muncul dari realitas penuh keterbatasan tersebut adalah Ibnu Sina, yang dikenal sebagai bapak kedokteran atau Father of Doctor dalam peradaban Islam. Ia tidak hanya mempelajari berbagai cabang ilmu, tetapi juga mengembangkannya secara sistematis hingga memberi pengaruh besar bagi perkembangan ilmu medis dunia. Lalu, siapakah Avicenna atau Ibnu Sina tersebut? Abu Ali al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina atau Ibnu Sina yang dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana dekat Bukhara. Ia merupakan seorang ilmuwan besar pada masa keemasan Islam yang menguasai berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan kimia. Menurut penuturan Ibnu Sina, ayahnya berasal dari Balkh di wilayah Mazar-i-Sharif, sekarang Afghanistan, yang pindah ke Bukhara. Kemudian ia diangkat sebagai gubernur Harmashan, dan di sana pula ayahnya bertemu dengan ibunya di sebuah desa bernama Afshana hingga akhirnya mereka menikah. Ketika Ibnu Sina cukup besar, keluarganya pindah ke Bukhara. Di ibu kota Samaniyah, Ibnu Sina mulai mendapat pendidikan yang lebih baik. Ayahnya memperhatikan pendidikannya dengan serius dan mendatangkan guru untuk mengajarinya. Ia belajar membaca, menulis, serta dasar-dasar ilmu agama. Pada usia sekitar 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran. Selain itu, mempelajari bahasa Arab dan sastra, ia juga mulai belajar ilmu fikih dan tafsir. Memasuki masa remaja, ia mulai mempelajari logika dan filsafat. Ia membaca karya-karya ilmuwan Yunani seperti Aristoteles untuk memperluas wawasannya. Ia juga mempelajari matematika dan astronomi. Banyak ilmu yang ia pelajari secara mandiri melalui buku-buku yang tersedia. Ia juga sering berdiskusi dengan para cendekiawan untuk memperdalam pemahamannya. Ketekunannya dalam belajar membuatnya cepat menguasai ilmu kedokteran. Ibnu Sina belajar ilmu kedokteran terutama secara mandiri atau otodidak. Ia membaca banyak buku kedokteran yang ditulis oleh ilmuwan Yunani seperti Hippocrates dan Galen yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Selain dari buku, ia juga belajar melalui pengamatan dan praktek langsung. Ia mengamati kondisi pasien dan mencoba memahami penyakit serta cara penyembuhannya. Pengalaman praktek ini membuat pemahamannya semakin mendalam. Pada suatu ketika, Amir Bukhara, Nuh bin Mansur, menderita sakit yang membuat para tabib istana menyerah. Para tabib istana mengajukan namanya untuk didatangkan ke istana. Maka Ibnu Sina pun datang memenuhi undangan tersebut. Dan bersama para tabib istana berhasil menyembuhkan sang syah. Atas keberhasilan itu, para tabib kemudian meminta Pangeran Nuh bin Mansur agar mengizinkan Ibnu Sina mengakses perpustakaan kerajaan. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk memperdalam pengetahuan dan menulis berbagai karya ilmiah. Saat menginjak usia 22 tahun, ayahnya wafat. Dia memutuskan pindah ke jurusan dekat Laut Kaspia dan mengajar tentang logika serta astronomi. Kemudian, dia pergi ke Rey dan Hamadan. Menulis dan mengajar menjadi kegiatan utama dalam perjalanan ini. Dari Hamadan, dia pindah ke Isfahan, di mana pada kurun inilah Ibnu Sina berhasil menyelesaikan kitab Al-Shifa, yaitu buku penyembuhan yang dia tulis 50 halaman setiap harinya, yang membahas filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Salah satu karya terbesarnya adalah The Canon of Medicine atau Al-Qanun fi At-Tibb, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan utama di Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Setelah keseluruhan, Ibnu Sina menulis lebih dari 200 karya sepanjang hidupnya. Menjelang akhir hidupnya, ia mengalami sakit pada bagian pencernaan atau penyakit kolik khusus yang sudah lama dideritanya. Meskipun ia seorang dokter, kondisi kesehatannya semakin memburuk karena kelelahan aktivitas yang parah. Saat sakit semakin parah, ia tetap berusaha mengobati dirinya sendiri. Namun, pengobatannya tersebut tidak berhasil sepenuhnya.
Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Persia. Ia meninggal pada usia sekitar 57 tahun. Meskipun telah berabad-abad berlalu, pemikiran dan karya-karyanya tetap memberikan pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Ibnu Sina dikenal sebagai sosok ilmuwan muslim yang cerdas, tekun, dan berdedikasi tinggi terhadap ilmu. Sejak muda, ia tidak hanya mengandalkan guru, tetapi juga belajar mandiri melalui membaca dan praktik langsung. Sikap disiplin, rasa ingin tahu yang besar, dan kemauan untuk terus berkembang, inilah relevan bagi generasi saat ini agar tidak mudah untuk puas. Berani bermimpi besar dan konsisten mengembangkan potensi diri di era modern.